Sore, teman-teman. Selamat sore, Mas. Oke, Sore, sebelumnya Mas. makasih ya hadir di perkuliahan terakhir kita hari ini untuk hukum administrasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagaimana RPKPS yang sudah saya bagikan sebelumnya, maka hari ini kita akan membahas perihal kerugian keuangan negara berkaitan dengan tindak pidana korupsi, isu yang sebagaimana teman-teman ketahui yang lalu hangat ya untuk didiskusikan. Sebentar. Oke, ya, sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya bahwa hari ini adalah pembahasan yang juga pernah teman-teman diskusikan sama di kelas dan kemudian teman-teman ikut lombakan ya, meskipun teman-teman belum kabari saya hasilnya gitu, tapi nanti pasca kuliah boleh dikabarin ke saya ya hasilnya. Ah, ini isu yang akan selalu atau barangkali kalau dengan dunia penegakan hukum sekarang akan selalu menarik, dan sebagaimana RPKPS yang telah saya bagikan bahwa tujuannya pengetahuan ini adalah untuk agar teman-teman itu mampu menganalisis dan mengkritisi persoalan administrasi keuangan pemerintah dan pemerintah daerah, serta kemampuan teman-teman juga untuk merefleksikan, mengkritisi, mempresentasikan persoalan administrasi keuangan pemerintah pusat dan daerah melalui penyusunan naskah apapun itu, termasuk tentunya pembentukan peraturan perundangan yang berkaitan dengan keuangan negara, ataupun termasuk sebenarnya perbaikan atau revisi terhadap Undang-Undang Tipikor yang itu sebenarnya amat sangat dibutuhkan agar bersesuaian dengan apa yang kita ratifikasi melalui UNCA. Seperti biasa teman-teman, saya memberikan kesempatan untuk teman-teman bebas untuk bertanya, atau bahkan bukan tidak mungkin saya yang bertanya agar interaksi kita dapat terjalin dengan baik, dan tentunya juga saya bisa memastikan apa yang telah disampaikan ini tersampaikan dengan baik. Diskusi yang selalu menarik ketika berbicara soal tindak pidana korupsi pun tindak pidana korupsi itu, sebagaimana barangkali teman-teman sudah mempelajari dari teman-teman dosen hukum pidana, bahwa yang namanya korupsi ini meskipun telah diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu dalam 30 pasal, tapi jika hendak disempitkan setidaknya hanya ada 7 jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Adapun yang kita bahas sekarang lebih spesifik ada pada pasal 2 dan pasal 3 yang sering disebut dengan korupsi merugikan keuangan negara. Ini ada diskusi terutama pada unsur kerugian keuangan negara yang itu banyak didiskusi atau banyak pembahasan, atau termasuk yang terbaru nih, misalnya kasus Pak Tom Lembong yang itu banyak menjadi diskusi dan permasalahan ya, yang bahkan dalam proses persidangan itu sampai dengan saat ini bahkan akan sendiri oleh jaksa bahwa atau penuntut umum bahwa yang bersangkutan tersebut tidak mendapatkan keuntungan apapun dari hal atau sesuatu yang diduga sebagai tipikor tersebut. Barangkali teman-teman sudah memahami bersama ya, ada pertanyaan kerugian negara sama dengan korupsi. Kalau menurut Grasinka itu benar ataukah tidak, Grasinka? Izin menjawab, Mas. Nggak usah minta izin ya, kan saya sudah ini. Jadi kalau izin kan nanti terlalu militeristik tuh. Pokoknya kita nggak ada feodalisme ya. Ini kita teman berdiskusi. Silahkan Grasinka. Oke, baik, Mas. Kalau menurut saya sendiri, kerugian keuangan negara itu jelas merupakan salah satu dari 7 jenis korupsi. Cuma
untuk gimana ya Mas? Bentar. Untuk jawaban singkatnya iya mungkin Mas. Oke, barangkali Novita mau membantah atau justru setuju dengan pernyataan Grasinka? Izin Mas, kalau menurut saya sendiri itu kerugian negara eh, bukan sepenuhnya itu merupakan korupsi Mas, karena kayak kerugian negara sendiri itu belum simplified sama dengan korupsi gitu Mas, karena kan kerugian negara bisa disebabkan karena bukan hanya korupsi saja, dan itu bisa juga dari kesalahan administratif Mas. Dan itu tidak bisa disamadengankan dengan korupsi. Menurut saya seperti itu, Mas. Oke, thank you Novita. Yang lain ada yang mau coba berpendapat juga? Saya izin berpendapat, Mas. Ya, silakan Mas. Kalau Siapa? menurut saya terkait dengan Ramzi. korupsi itu tidak selalu dikaitkan dengan kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan negara itu tidak selalu korupsi gitu Mas. Karena kan kita harus memperhatikan tiga peranata hukum gitu Mas terkait dengan entah itu hukum perdata, hukum administrasi negara maupun hukum pidana itu sendiri gitu. Selalu ada irisan terhadap tiga peranata hukum itu yang harus kita perhatikan secara detail terhadap satu kasus gitu Mas. Misalnya apabila terjadi pelanggaran kontrak gitu Mas. Berarti itu kan akan bersinggungan dengan yang namanya hukum perdata gitu Mas. Jadi apabila kita melihat dari titik singgung ketiga tiga rezim tersebut, maka secara mutatis dan mutandis tidak dapat dikatakan kerugian negara itu sama dengan korupsi itu sendiri gitu Mas. Oke, thank you Ramzi. Ah, jadi sebenarnya saya menangkap teman-teman memiliki concern yang sama sebenarnya. Namun barangkali kita perlu meluruskan istilah terlebih dahulu. Bahwa kalau kita berbicara soal korupsi, terutama pasal 2, pasal 3, tadi teman-teman sudah lihat kan bahwa dalam putusan deliknya itu dikatakan merugikan keuangan negara. Sedangkan yang saya tampilkan di sini itu adalah kerugian negara. Nah, sebagai teman-teman ketahui ketika kita mempelajari di pertemuan sebelumnya, kerugian negara itu kan definisi nomenklatur tersendiri yang diatur di dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara maupun Undang-Undang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara ya 15/2004 gitu. Itu hal yang beda. Jadi kita perlu meluruskan sebenarnya praktik yang bahkan dilakukan oleh kesalahan itu dilakukan oleh aparat penegak hukum. Mereka seringkali menggunakan istilah kerugian negara, padahal yang benar itu adalah kerugian keuangan negara gitu. Tadi Grasinka, Novita, dan Ramzi, poinnya saya boleh dikatakan sama, ada concern yang sama bahwa memang asumsi dalam pranata sosial atau masyarakat sosial itu seolah-olah memahami terjadi kerugian negara itu seolah-olah korupsi. Padahal perlu diperjelas dulu yang harus terjadi kalau isunya adalah korupsi pasal 3 maka lebih sempit yaitu kerugian keuangan negara. Nah, makanya saya punya tesis gitu ya bahwa kalau terjadi kerugian keuangan negara maka pasti terjadi kerugian negara. Kalau terjadi kerugian negara belum tentu terjadi kerugian keuangan negara. Itu pemahaman mendasar yang harus dimiliki. Yang kedua, sebagaimana juga telah kita diskusikan bersama, bahwa ketika membahas terjadinya kerugian, bahkan ini juga diambil dalam konsep hukum perdata ya sebenarnya gitu. Karena kalau pidana itu kan konsepnya dulunya itu tentang melindungi badan orang. Kalau administrasi dan dulu tentang penggunaan kewenangan. Jadi ya banyak sebenarnya ajaran dalam hukum perdata yang kemudian diadopsi dalam hukum pidana maupun hukum administrasi. Jadi ketika berdiskusi soal kerugian keuangan negara sebenarnya tidak dapat dilepaskan persinggungan ataupun irisan tadi disebut oleh teman-teman gitu berkaitan dengan hukum administrasi, hukum pidana maupun hukum perdata. Tegasnya terjadi kerugian keuangan negara maka harus melihat dengan jeli apakah memang telah jadi perbuatan pidana, maladministrasi ataukah PMH dalam perdata. Itu konsep yang pertama. Ini juga ditegaskan oleh Tuan Nakota. Tuan Nakota mengatakan bahwa dalam konteks kerugian negara,
termasuk juga dalam konteks kerugian keuangan negara itu ada 3 wilayah kompetensi hukum. Teman-teman juga bisa baca bukunya Mas Zainal Arifin Mokhtar yang judulnya kalau saya tidak salah Sistem Hukum Administrasi dan UNCAC. Saya lupa di halaman berapa gitu ya, tapi ada dipertegas oleh beliau bahwa sebenarnya pembahasan tentang kerugian keuangan negara itu tidak melulu pidana. Dia bersinggungan dengan hukum administrasi, dia juga bersinggungan dengan hukum data atau barangkali lebih spesifik di hukum perdata itu misalnya ada hukum bisnis. Ini jadi sebagaimana Tuan Nakota katakan, misalnya dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, di situ ditegaskan bahwa dalam kerangka terjadi kerugian keuangan negara, bukan tidak mungkin yang terjadi itu adalah maladministrasi. Misalnya berupa penyalahgunaan wewenang sehingga kemudian harus ada penggantian kerugian keuangan negara secara administratif, setidaknya diatur di dalam mulai pasal 17 sampai dengan pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Bahkan undang-undang yang selalu digunakan aparat penegak hukum, yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri, itu juga menegaskan bahwa bukan tidak mungkin terjadi kerugian keuangan negara itu, namun karena adanya perbuatan melawan hukum perdata dan tidak terbukti korupsinya. Makanya juga diatur di dalam oleh pembentuk undang-undang dalam pasal 32 itu dikatakan dalam hal penyidik menemukan satu atau lebih tindak pidana korupsi itu tidak terbukti, namun terjadi kerugian keuangan negara, maka dapat dilakukan gugatan untuk kemudian mengembalikan kerugian keuangan negara. Jadi yang perlu diingat teman-teman sekalian bahwa konsep kerugian keuangan negara itu sebenarnya yang hendak dituju paling utama itu adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Kalau belum, saya lanjutkan terlebih dahulu ya. Mengenai kerugian keuangan negara sendiri pun sebenarnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK 25/2016 itu telah menegaskan bahwa yang namanya kerugian keuangan negara untuk dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka wajib terjadi secara nyata dan pasti. Nah, nyata dan pasti ini kalau merujuk beberapa doktrin, misalnya Widyo Pramono, Profesor Widyo Pramono, beliau adalah mantan Jampitsus ya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Jadi kalau berbicara soal korupsi itu kan penanganannya oleh Pitsus gitu. Nah, Widyo Pramono sendiri sebenarnya katakan jumlahnya itu haruslah konkret. Jadi tidak bisa tuh nilainya itu nilai perkiraan tidak bisa, tapi harus benar-benar. Jadi misalnya konteks contoh kasus Tom Lembong, ya Tom Lembong itu sebenarnya harus ditegaskan dari awal, even sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka, sebenarnya berapakah nilai kerugian yang ditimbulkan oleh Tom Lembong tersebut, gitu, atau yang diakibatkan oleh Tom Lembong tersebut, dan sebenarnya harus ada keuntungan yang dia terima. Lalu berdasarkan bukti-bukti yang konkret, ya tentunya jumlah konkret harus didukung dengan bukti-bukti yang konkret. Dan yang ketiga itu saya menyebutnya istilah definitif. Artinya nilainya itu sudah tetap, tidak bisa nilai yang masih berupa perkiraan untuk kemudian digunakan sebagai acuan dalam menyatakan terjadinya kerugian keuangan negara tersebut. Tuan Nakota kemudian menegaskan bahwa dia adalah hasil dari suatu perhitungan objektif. Nah, ini permasalahan tersendiri nih ya. Kadang dalam dunia penegakan hukum ini banyak lembaga seolah-olah yang punya kewenangan hitung sendiri. Termasuk misalnya aparat pun bisa menghitung sendiri. Padahal kita sama-sama tahu biasanya kita tidak dibekali dengan kemampuan yang seperti itu sebagai orang berlatar belakang hukum, namun biasanya akuntan yang biasanya dibekali itu. Makanya saya sendiri berpandangan yang berwenang hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan sebenarnya. Adapun di luar itu maka saya menganggapnya bahkan dapat dikatakan sebagai unlawful legal evidence atau barang bukti atau bukti yang didapatkan secara melawan hukum. Nah, ini sebenarnya kemudian yang seringkali tadi sudah kita diskusikan bahwa seolah-olah yang namanya terjadi kerugian keuangan negara itu
adalah sama dengan terjadi korupsi. Padahal sekali lagi tidak demikian ya. Pola pikir dalam hukum pidana yang perlu diingat adalah bahwa sebagaimana dikatakan oleh Mahbud, every legal norm needs interpretation. Nah, itu yang saya katakan bahwa yang namanya hukum itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Hukum itu dia ditopang dengan yang namanya sistem hukum, di mana sistem hukum itu terdiri dari sub-sub sistem hukum. Jadi misalnya dalam tipikor, meskipun dia adalah wilayah pidana, tapi tentunya pemahaman terhadap hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari yang namanya hukum perdata, hukum administrasi, hukum pajak, hukum bisnis, dan sebagainya. Makanya dikatakan elke khasraven wetgeving behuf interpretasi. Bahwa yang namanya memahami peraturan perundang-undangan, terutama hukum pidana, itu tidaklah mungkin dilakukan tanpa memahami dengan menggunakan interpretasi. Kira-kira begitu. Sedangkan dalam pidana itu, salah satu interpretasi yang terpenting itu adalah interpretasi teleologis atau interpretasi yang melihat pada tujuan pembentuk undang-undang. Tadi kalau kita melihat yang namanya pasal 2, barangkali teman-teman memperhatikan kan isu terbaru, misalnya Pak Chandra Hamzah menjelaskan bahwa ya mungkin saja pecel lele itu, orang pedagang pecel lele itu dikatakan melakukan tipikor gitu. Itu masuk akal, analog contoh itu masuk akal. Saya contohkan hal lain, misalnya ada OB atau office boy di suatu instansi pemerintah begitu ya. Kemudian instansi pemerintah itu ada uang operasional lah, katakan ada 10 juta di atas meja gitu. Lalu misalnya dicuri oleh OB itu, kira-kira yang akan diterapkan itu pasal pencurian ataukah pasal tipikor gitu. Kan kalau pakai pasal tipikor itu kayak semacam membunuh hama tapi misalnya menggunakan bom atom misalnya, kan berlebihan gitu. Dan itu perlu dipahami bahwa sekali lagi yang namanya tipikor itu nanti akan saya berikan contoh ya. Saya hasil diskusi dengan Mas Sil maupun Pak Chandra gitu, bahwa yang namanya tipikor itu sebenarnya prinsipnya dalam konteks pasal 2 pasal 3 itu dia bermaksud untuk menjerat public official atau pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan penegakan hukum kita ini celakanya yang terpenting negara rugi. Perkara pelaku itu dapat untung atau tidak itu tidak diperhatikan. Hal ya sebagaimana kita ketahui bukan tidak mungkin memang dalam bisnis, dalam administrasi itu terjadi kesalahan, kekeliruan yang itu terjadi bukan karena suatu kesengajaan. Makanya dalam konteks pidana itu dikenal yang namanya Wessensau. Wessensau itu kalau menurut Voss disebut dengan dem Wessennach oleh Bemelen, maknanya dan Van Hattum ya, maknanya itu ingin mendalami sebenarnya sifat intinya itu seperti apa suatu delik itu. Jadi tidaklah mungkin dimaksudkan delik itu seperti yang Pak Chandra Hamzah contohkan. Itu saking Pak Chandra tuh menurut saya udah saking frustasinya menjelaskan apa sih makna korupsi itu. Kenapa sedikit-sedikit kita ini kasus maladministrasi, PMH perdata itu dianggap sebagai suatu tipikor gitu. Contoh kasus Pertamina, Karennya sudah dipenjara, tapi hubungan hukum yang dibangun oleh Karen itu dengan saat ini untuk teman-teman ketahui masih dijalankan oleh Pertamina. Jadi itu katakanlah kayak semacam kalau istilah anak sekarang hubungannya toksik tapi dia masih jalan gitu. Dia bilang toksik tuh, padahal masih jalan. Nah, itulah yang terjadi juga dalam contoh kasusnya Ibu Karen. Karennya dipenjara karena dianggap perjanjiannya itu bukan secara hukum. Tapi faktanya perjanjiannya sampai dengan saat ini oleh Pertamina masih dijalankan gitu. Padahal perjanjian itulah menjadi salah satu pintu masuk di penjaraannya Ibu Karen gitu. Dalam konteks UNCAC sendiri sebagai boleh dikatakan tipikor seluruh dunia, maka sebenarnya dikatakan oleh Roger Clark bahwa corruption and bribery tend to appear as pairs. Jadi dia adalah sepasang sebenarnya. Makanya saya katakan tadi, sebenarnya tidaklah dapat dikatakan seseorang melakukan korupsi merugikan keuangan negara tanpa ada keuntungan. Bagi saya,
orang yang melakukan kejahatan, apalagi selevel korupsi, itu tanpa menguntungkan diri, cuma ada kemungkinan orang. Cuma ada dua jenis orang. Satu, orang yang memang bodoh. Dua, orangnya jatuh cinta. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau udah jatuh cinta ini kan susah. Mau dia semenderita apapun, selama orang yang dia cintai bahagia, itu kadangkala dilakukan gitu. Itu yang semoga teman-teman nggak mengalami itu ya. Itu cukup relasi kami misalnya gitu yang mengalami itu. Sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan, Mas. Oke, please. Tadi begitu sangat menarik yang disampaikan oleh Mas Henry terkait bahwa Tatbestan Massachusetts dan Western dari pembentuk Undang-Undang Tipikor pasal 2 dan 3 itu khususnya diperuntukkan untuk penyelenggara negara. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, untuk pasal 3 terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan kesempatan yang dimiliki oleh seseorang, apabila orang yang dihadirkan atau terdakwa yang dihadirkan tersebut merupakan orang swasta yang bukan penyelenggara negara, bukan badan usaha milik negara, tetapi ia diseret ke dalam kasus tindak pidana korupsi gitu. Bagaimana Mas Henry selaku ahli maupun dosen dalam hal ini memandang bahwa uh, yang dikenakan kan harusnya penyelenggara negara, tetapi yang diseret justru swasta seperti itu. Itu yang keliru ya. Saya memahami bahwa pasal 3 itu sebenarnya sebagaimana teman-teman ketahui punya adat yang bersifat khusus. Dia haruslah orang yang punya jabatan dan atau kedudukan. Yang namanya jabatan dan atau kedudukan itu tafsirannya adalah publik. Mengapa publik? Dia harus orang yang punya kewenangan. Nah, kewenangan itu sebagaimana teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah administrasi negara, kewenangan itu bersifat publik. Artinya swasta itu sebenarnya tidak boleh dijerat. Yang mungkin adalah pasal 2, karena memang pasal 2 itu bunyinya setiap orang. Nah, itu yang saya pikir juga terjadi kesesatan ya dalam penegakan hukum kita. Begitu Mas Ramzi yang saya pahami. Yang lain? Mungkin Mas izin follow up satu Ya, lagi, Mas. please. Kalau apabila tadi kan dikatakan yang bisa dikenakan itu kan pasal 2, tetapi jika jaksa mendakwakan pasal 2 itu disubsidiarkan dalam dakwaannya dengan pasal 3, bagaimana konstruksi dakwaan dari jaksa penuntut umum jika yang didakwakan itu sebenarnya seharusnya penyelenggara negara tapi dipaksakan untuk ikut di dalam pasal 3 itu? Nah, itu yang barangkali dalam penerapan hukum pun ada kekeliruan ya. Saya sendiri berpandang kalau setiap orang maka tentu pasal 2 yang harusnya didakwakan. Tapi kalau dia pemegang jabatan atau kedudukan, maka tentu harusnya itu pasal 3 yang kemudian berlapisnya itu pasal 2. Karena hemat saya, ini barangkali sekaligus saya menjelaskan ya tentang moral hazard atau dolus malus dalam suatu korupsi yang itu adalah fondasi dari Hinstraf Sonderschuld atau asas mendasar tiada pidana tanpa kesalahan gitu. Pasal 3 itu sebenarnya bentuk kesalahannya kan cuma satu, yaitu opset als opmerk atau kesengajaan sebagai maksud. Sedangkan kesalahan dalam pasal 2 itu sebenarnya lebih luas. Jadi konstruksi pasal, sebenarnya pasal 3 itu lebih sulit untuk dibuktikan. Celakanya dalam penegakan hukum justru pasal 2 itu sering dilapisi dengan pasal 3 instead sebaliknya. Itu kekeliruan yang mendasar juga sih. Prinsipnya selama dia punya jabatan itu sebenarnya harus diutamakannya pasal 3 gitu. Kenapa demikian? Karena secara tegas itu secara ajaran pidana diajarkan oleh Simons, Van Hamel, Zevenbergen, Pompe, dan Lamintang dengan tegas mengatakan kalau pembentuk undang tidak menentukan rumusan delik, maka harus ditafsirkan kesalahannya adalah bentuk kesengajaan. Sebagaimana pula artikel 28 UNCAC yang kita sudah sedikit singgung di pertemuan minggu kemarin ya. Nah, ini yang ingin saya katakan dan tegaskan bahwa sekali lagi korupsi itu adalah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri yang berakibat pada merugikan keuangan negara. Jadi harus ada keuntungan itu, teman-teman. Yang celakanya sampai dengan saat ini saya cukup banyak melihat kasus itu tidak diuntungkan, tapi ya negara mengalami kerugian sehingga kemudian itulah yang menjadi permasalahan. Sebagaimana kasus yang kemarin saya berikan sebagai bekal diskusi kita. Sehingga menjadi pertanyaan pamungkas dalam penutup mata kuliah ini adalah di manakah sumber masalah sebenarnya. Saya sendiri termasuk yang berpandangan bahwa perekonomian di Indonesia
itu bukan tidak maju karena korupsi, melainkan tidak mungkin salah satunya ketidakmajuan perekonomian kita adalah cara penanganan kita terhadap korupsi itu. Misalnya apa? Misalnya sesuatu yang itu bukan tidak mungkin bersifat maladministratif atau kawan prestasi, tapi kita mengedepankan itu namanya pendekatan hukum pidana, bahwa seolah-olah hukum pidana itu adalah jawaban dari segala permasalahan. Padahal bukan tidak mungkin, yang jadi itu adalah sebaliknya, bukan tidak mungkin maladministratif sehingga seharusnya diselesaikan secara administrasi ataupun perdata. Sekali lagi teman-teman, bahwa pemberantasan korupsi itu bukan semata tentang mempidana atau memenjara seseorang yang dituduh melakukan korupsi. Tapi dalam konteks pasal 2 pasal 3 itu yang diutamakan itu adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Contoh nyatanya misalnya percobaan penyelesaian BLBI oleh Profesor Mahfud MD dalam konteks kemarin ya, dia menggunakan pendekatan keperdataan dan administratif. Barangkali begitu teman-teman semuanya. Terima kasih kerjasamanya selama ini. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih, banyak, Mas. Mas. Ya. Mas.